Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-9 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang bab 5 tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana, karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Merupakan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contoh kasus, yang pertama di negeri Belanda dalam kasus Ares Hograd tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Ares yang berarti putusan, Hog berarti tinggi dan Rad pengadilan. Jadi dapat diartikan Ares Hograd berarti putusan tertinggi atau putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, kasus di Indonesia yaitu putusan M. Ari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum secara material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif dan sistem hukum pidana Indonesia. Kesimpulan, 1. Sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. 5. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi negatif, yaitu tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Nah, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, pasal 168, pasal 335 ayat 1 dan pasal 552 dalam KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu. Pasal 303, pasal 548 dan pasal 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau gender verlof diatur dalam pasal 496 dan pasal 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam 429 KUHP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.